Halo semuanya, kembali bersama saya. Kita akan lanjutkan belajar tentang simple present tense ya. Sebelumnya aku disclaimer dulu bahwa pelajaran ini adalah sifatnya belajar bersama. Jadi apabila yang namanya manusia biasa, tidak ada kesalahan, mungkin saya lupa atau ada yang kurang tepat, silahkan untuk mengoreksinya ya, kita belajar bersama. Tapi materi-materi yang saya sampaikan adalah berdasarkan apa yang saya dapatkan ketika masa-masa kuliah bahasa Inggris tentunya. Oke, kita lanjutkan pembahasan mengenai simple present tense ya. Bahwa di video sebelumnya kita sudah membahas apa itu yang namanya tenses, kemudian sudah membahas sebagian mengenai simple present tense untuk yang kalimat verbal atau kalimat yang ada kata kerjanya. Untuk kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang simple present tense yang dimana atau untuk kalimat yang tidak memakai kata kerja atau disebut dengan nominal sentence. Oke. Baiklah. Oke, tetapi begini. Meskipun kalimat di dalam bahasa Inggris ini nanti tidak ada kata kerjanya, kan tetapi ada penggantinya ya, yaitu to be. Ada to be. To be di sini nanti tugasnya atau fungsinya adalah untuk mengganti kata kerja. Oke, sebelum itu kita pelajari rumusnya terlebih dahulu. Yang pertama, ya tentunya yang namanya kalimat diawali dengan subjek ya. Subjek itu bisa tunggal, bisa jamak. Kalau tunggal itu bahasa Inggrisnya adalah tunggal itu bahasa Inggrisnya adalah singular. Untuk jamak itu bahasa Inggrisnya adalah plural. Jadi gini, tunggal itu bahasa Inggrisnya adalah singular. Jamak, saya sudah kasih tahu ya bahwa di dalam bahasa Inggris itu ketika lebih dari satu itu sudah disebut dengan jamak. Dimana istilah bahasa Inggrisnya adalah plural atau jamak. Nah, subjek ini nanti terkadang tunggal, terkadang jamak. Oke, di sini yang pertama ada subjek, ya, kemudian ada to be. To be itu meliputi is, am, dan are, yang mana nanti penggunaannya menyesuaikan dengan subjeknya. Ya, jadi penggunaan apakah nanti pakai is atau am atau are itu menyesuaikan nanti dengan subjeknya. Oke, kemudian complement. Complement itu adalah pelengkap ya, yang nanti isinya adalah noun, adverb, dan adjective. Apa itu noun? Noun itu adalah kata benda. Sedangkan adverb itu adalah kata keterangan. Keterangan itu ada keterangan tempat, keterangan waktu, dan ada keterangan adverb of manner ya. Adverb of manner itu kata keterangan
sorry, adverb of manner. Sebentar. Adverb of manner. Adverb of manner. Adverb of manner itu adalah kata keterangan yang menjelaskan bagaimana suatu tindakan itu dilakukan, ya. Jadi adverb itu ada di dalam bahasa Inggris, ada adverb of time, tentunya dengan waktu, ya, keterangan waktu. Ada adverb of place atau tempat, kata keterangan tempat, dan ada adverb of manner atau menjelaskan bagaimana sesuatu itu dilakukan. Contohnya gini. Doni berjalan dengan sangat cepat. Ya, Doni berjalan dengan sangat cepat. Itu adalah sangat cepat di situ adalah adverb of manner. Gitu. Jadi bagaimana dia berjalan itu dengan sangat cepat gitu. Itu namanya adverb of manner. Gitu. Jadi ada waktu, tempat, dan bagaimana sesuatu itu dilakukan. Tapi yang semuanya sering ini terjadi, ya, tidak hanya adverb of time atau place, adverb of manner juga tidak terkadang lagi banyak digunakan di dalam kalimat. Nah, tadi di sini ada to be, ya. To be itu ada is, am, dan are. Sekarang kita ketahui dulu peran to be. Peran to be itu yang pertama adalah sebagai kata kerja utama atau disebut dengan linking verb, kata kerja penghubung, di mana kata kerja to be ini digunakan untuk menjelaskan keadaan atau identitas subjek, bukan tindakan fisik. Jadi salah satu peran atau fungsi dari to be itu adalah sebagai kata kerja utama atau linking verb, ya, di mana linking verb itu digunakan untuk menjelaskan keadaan atau identitas si subjek. Kemudian peran to be juga terkadang berlaku sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Auxiliary verb, di mana dalam kalimat pasif atau continuous. Jadi di dalam pembahasan simple present tense ini tentunya auxiliary verb ini tidak digunakan. Jadi pakainya to be-nya nanti hanya berperan sebagai kata kerja utama atau linking verb. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh dari peran to be, ya. Contoh dari peran to be. To be itu ini is, ya. Ada kalimat simple present tense nominal, ini bentuk nominal karena tidak ada kata kerjanya. Berbunyi she is happy. Dia perempuan, ada seorang perempuan yang bahagia. Nah, fungsi dari is ini adalah tadi ini, menjelaskan keadaan. Jadi keadaannya si dia perempuan ini sedang bahagia. Ini contoh fungsi to be yang menjelaskan keadaan. Nah,
sebagai linking verb. Kemudian yang kedua sebagai tadi ini identitas ya. Contohnya ini, they are students. Mereka adalah murid-murid. Ya, are di sini, to be are di sini berfungsi sebagai identitas bahwa yang mereka ini identitasnya adalah sebagai pelajar gitu ya. Contoh peran to be yang menjelaskan keadaan dan menjelaskan identitas. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah table pasangan to be yang menyesuaikan dengan subjeknya. Ini ada subjek I. I itu artinya saya. Subjek I atau saya itu pasangan to be-nya adalah am. Ya. Di subjek I atau saya itu pasangan to be-nya memakai am. Ya. Bukan are atau is tapi am. I am. Ya, I am. Pasti kalian pernah dengar ya, sering dengar. I am student, I am teacher. Saya seorang murid, saya seorang guru. Ya, jadi kata I, kalau subjeknya I itu to be-nya adalah am. Kemudian ketika subjeknya they, we, you. Ya, ini they ini jamak ya mestinya karena mereka. We juga jamak. Nah, you ini terkadang jamak, terkadang enggak. Kalau orangnya cuma satu, ya kamu satu yang tunggal. Tapi kalau kalian ya dalam bahasa Inggris itu kan kalau di bahasa Indonesia itu ada kamu, ada kalian. Tapi di dalam bahasa Inggris kamu, kalian tuh pakainya you. Ya, baik kamu atau kalian itu pakainya you. Nah, pasangan subjek they, we, you itu adalah are ya, jangan salah ya. Jadi bukan am atau is tapi are. Kalau subjeknya they pasti to be-nya adalah are. Nah, kemudian kata ganti ya. He, she, it. He, she, it itu to be-nya adalah is. Itu adalah to be-nya is. Ya. Nah, untuk nama orang tunggal ya, nama orang tunggal itu nanti to be-nya juga is. Kalau ada nama orang satu, orang cuma satu, itu to be-nya is. Kalau nama orang lebih dari satu atau jamak, itu nanti to be-nya adalah are. Ya. Nah, ini adalah patokan kapan kita menentukan to be. Ya. Apakah am, are, atau is. Ini patokannya seperti ini. Di dalam tabel ini. Sudah paten. Kalau sudah hafal ya gampang sekali. Ya. Tapi kalau belum hafal ya dihafalin. Oke. Kemudian kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Contoh kalimat nominal menggunakan simple present tense. Yang pertama untuk kalimat yang berisi kata benda atau disebut dengan noun. Kata benda itu bahasa Inggrisnya noun. Ya, contohnya ini seekor kucing. Ini seekor kucing. Bahasa Inggrisnya adalah it. Karena kucing itu bukan manusia, maka kata gantinya menggunakan it. Bukan he, bukan she, tapi it. It is. Nah, nih. Pasangannya it, ya subjek it, itu to be-nya adalah is. Ya. It is a cat. Nah, yang dimaksud kata benda itu adalah ini. Ini adalah kata bendanya. Ya. Seekor kucing. Nah, itu kata benda. Oke, it is a cat. Kemudian contoh lagi. It is a table. Ini adalah sebuah
table itu meja. Nah, a table atau sebuah meja itu juga kata benda ya, noun. Itu contoh yang pertama. Kemudian ada lagi contoh, saya seorang guru bahasa Inggris. Ya. Saya itu subjek, ya. Se- eh, Seorang guru bahasa Inggris itu adalah kata benda. Nih, seorang guru bahasa Inggris itu adalah kata benda atau noun, ya. Kata benda atau noun ini. Bahasa Inggrisnya adalah I am, ya kan? I am an English teacher. Saya, subjeknya saya. Kemudian setelah subjek ini, setelah subjek itu tadi rumusnya mana? Setelah subjek adalah to be, ya. Di sini to be-nya am. Kenapa am? Karena subjeknya I. I am, ya kan? An English teacher ini adalah noun, seorang guru bahasa Inggris. Nah, ini aku kasih penjelasan. An menggunakan artikel. Ini ada an. Ini adalah artikel ya, namanya artikel. Menunjukkan benda tunggal ya. Kalau kalau di situ menunjukkan orang berarti seorang. Kalau menunjukkan buah berarti sebuah, ya kan? Kalau menunjukkan hewan berarti seekor kucing. Nah, tapi kapan sama ini sama an itu artinya sama, ya. Cuman ada peraturannya. Kapan kita memakai dan kapan kita memakai an. Itu digunakan ketika bertemu dengan kata benda dengan awalan huruf konsonan. Nah, contohnya ini. Ketika bertemu dengan apa namanya? Awalan huruf konsonan. Konsonan itu kan selain a, i, u, e, o. Ini c itu kan konsonan. Nah, ini pakainya ya, bukan bukan tapi a cat. Ini juga konsonan. Pakainya t itu kan konsonan. Pakainya a table, bukan untable, bukan tapi a table. Nah, an itu digunakan ketika bertemu dengan kata benda dengan awalan huruf vokal a, i, u, e, o. Contohnya ini. English. English itu kan awalannya adalah huruf vokal e, ya. Makanya di sini pakainya an gitu ya. An English. Kalau table, a table. Ini tidak bisa English ya, tapi harusnya pakai an English. Itu ya. Ini penjelasan singkat mengenai artikel dan an. Artinya sebuah atau seekor atau apalagi seorang ya, menyesuaikan dengan kata bendanya. Kemudian kita lanjutkan lagi contoh yang adjektif. Kalimat apa namanya? Simple present tense nominal yang adjektif. Yang kalimatnya yang di dalam kalimatnya itu adalah adjektif. Oke, contohnya seperti ini. Kamu baik. Kamu baik. Baik ini kan adjektif ya, kata sifat. Adjektif itu adalah kata sifat. Kamu itu bahasa Inggrisnya apa? You. You are. Nah, ini pasangannya you. Pasangan to be dari you adalah are. Ya. Bukan is, bukan am, tapi are. Mana? Nih, you are kind. Bahasa Inggrisnya baik adalah maksudnya orang yang baik, orang yang punya sifat baik itu adalah kind. Kind, ya. Kamu baik. You are kind. You are kind. Subjeknya you, to be-nya are,
Kenapa are? Karena subjeknya you ya, pasangannya, kemudian diikuti dengan adjective ya, yaitu baik, kata sifat baik. Kemudian rumah itu besar. Besar juga ini kata sifat ya, besar, kecil, kasar, panjang, pendek, lembut, itu kan kata sifat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan adjective. Rumah itu besar. The house ya, rumah itu ya, house itu rumah. Rumah itu besar. The house is big. Jadi bahasa Inggrisnya rumah itu besar adalah the house is big. Ini pakai is karena kata benda, subjeknya itu kata benda tunggal. The house, rumahnya cuma satu. Kalau di sini ditambah s ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ketika menunjukkan sesuatu yang lebih dari satu atau jamak itu ditambah s. Nah, contohnya ini. Ini kalau di house tidak ada s-nya itu rumahnya berarti satu. Tapi kalau ada s-nya, the houses, ya bacanya the houses, ini berarti rumahnya lebih dari satu atau jamak. Maka to be-nya harus diganti menjadi are. Sorry. Are, ya. The houses are big. Rumah-rumah itu besar. Ya. Kenapa pakai are? Ini. Kenapa pakai are? Karena jamak. Ini tidak harus nama orang ya, nama benda juga bisa. Kalau jamak pakainya are. Pakainya are. Kalau tunggal atau singular pakainya is. Kemudian contoh selanjutnya yaitu adverb ya. Kalimatnya nanti ada adverbnya. Setelah to be itu diikuti dengan adverb atau kata keterangan ya. Contohnya saya berada di sini. Saya berada di sini. Ini adalah maksudnya saya itu subjek diikuti dengan kata keterangan tempat ya. Di sini itu adalah kata keterangan tempat yang menunjukkan bahwa saya itu berada di sini. Bahasa Inggrisnya adalah I am here. Here ini adalah menunjukkan tempat. Di sini ya. Saya di sini. I am here. Kemudian yang selanjutnya, ini contoh yang terakhir ya. Hari ini adalah hari Jumat. Hari ini adalah hari Jumat. Ini kata keterangan apa? Waktu ya. Hari itu waktu. Today, hari ini is ya, Friday. Today is Friday. Hari ini adalah hari Jumat. Kalau hari Sabtu gimana? Kalau hari ini hari Sabtu berarti today is Saturday. Kalau hari Minggu, today is Sunday. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat dalam bahasa Inggris yang menggunakan simple present tense khusus untuk yang tidak menggunakan kata kerja. Ini kan tidak ada kata kerjanya ya. Dari contoh yang pertama, mana ini kata kerjanya nggak ada ya. Setelah subjek diikuti bukan kata kerja ya. Ini kata benda. Ini kata sifat. Ini kata keterangan. Ya, jadi makanya dinamakan dengan nominal sentence atau kalimat nominal. Artinya kalimatnya tidak ada kata kerjanya. Oke, selesai sudah pembahasan mengenai simple present tense ya, dari awal sampai akhir, dari contoh yang verbal maupun nominal. Di video selanjutnya nanti mungkin saya ingin mencari soal-soal di Google ya mengenai simple present tense. Nah, kita bahas bersama-sama ya, baik yang verbal ataupun yang nominal. Nanti di video selanjutnya akan saya bagikan. Selesai dulu untuk pertemuan kali ini atau kelas kali ini ya. Semoga bermanfaat. See you. Bye-bye.